Saya akan menjelaskan mengenai filum Nemathelminthes. Langsung saja materi akan saya jelaskan. Filum Nemathelminthes dalam materi zoologi invertebrata. Perkenalkan, nama saya Made Ayu Malina Dewi dari 2A Pendidikan Biologi dengan NIM 19130410005. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mengenai ciri-ciri umum Nemathelminthes. Yang kedua, klasifikasi dan karakteristik filum Nemathelminthes. Yang ketiga, morfologi dan anatomi filum Nemathelminthes. Dan yang terakhir, contoh dan peranan filum Nemathelminthes. Baik, yang pertama, ciri-ciri umum Nemathelminthes. Ciri-ciri umumnya, yang pertama, cacing ini tergolong nematoda, mempunyai tubuh yang berbentuk silinder, tidak beruas-ruas, tidak berapendiks, dan tidak memiliki proboscis. Kemudian saluran pencernaan makanannya lengkap, lurus, mulut dan anusnya terdapat pada ujung yang berbeda. Di antara dinding tubuh dan saluran pencernaan terdapat ruangan atau rongga yang disebut pseudocell. Tidak memiliki organ sirkulasi dan respirasi. Organ ekskresinya sederhana. Kemudian epidermisnya tipis, tetapi membentuk 4 tali longitudinal. Di bawah epidermis terdapat satu lapis rambut otot yang terbentang secara longitudinal dan dibagi oleh tali-tali menjadi 4 quadrants. Sistem saraf terdiri atas cincin saraf yang mengelilingi esofagus. Cincin saraf berhubungan dengan 6 saraf anterior dan beberapa saraf posterior. Alat kelaminnya terpisah. Hewan jantan lebih kecil daripada hewan betina. Kemudian mengenai klasifikasi dan karakteristik Nemathelminthes dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas nematoda dan nematomorfa. Nematoda merupakan cacing benang yang umumnya berukuran mikroskopis. Kata nematoda berasal dari bahasa Yunani, nema artinya benang dan toda artinya bentuk. Struktur nematoda seperti yang digambarkan oleh Ascaris betina pada gambar A, dan Ascaris mempunyai 2 ovarium dan rahim yang terbuka keluar oleh pori-pori genital, potongan melintang, dan memiliki hubungan sel otot dengan hipodermis dan hipodermal cord. Pada Nematopora merupakan cacing yang berbentuk bulat dengan kedua ujungnya runcing menyerupai bentuk rambut sehingga sering disebut cacing rambut. Tubuhnya dilapisi oleh kutikula yang polos yang tidak bercincin. Dalam keadaan larva, mereka hidup parasit dalam tubuh manusia atau arthropoda. Ketika dewasa, mereka akan hidup bebas di perairan atau daratan. Dirofilaria imitis di hati anjing, seperti pada gambar. Nematoda ini merupakan ancaman utama bagi kesehatan anjing, seperti yang terjadi di Amerika Utara. Cacing dewasa hidup di hati dan Dirofilaria imitis muda bersirkulasi darah di mana mereka berpindah dan ditularkan oleh nyamuk. Baik, selanjutnya hewan yang memiliki kemiripan ciri seperti anggota nematoda. Yang pertama, rotifera, yakni hidup di air tawar dan laut, berukuran 0,4 mm sampai 2 mm. Bagian kepala dikelilingi oleh silia disebut korona. Memiliki kutikula, umumnya memiliki bintik mata. Alat pencernaannya sempurna, contohnya Asplasiana, Philodina, dan Rotaria. Kedua, Gastrotricha, hidup di air tawar dan laut. Ukurannya hampir sama dengan rotifera. Tidak memiliki korona. Silia hanya terdapat pada daerah tertentu. Memiliki kutikula, umumnya dilengkapi dengan spikula dan sisik. Bagian posterior memiliki tabung pelekat. Alat pencernaannya sempurna. Bentuk tubuh memanjang, transparan, dan tak berwarna. Contohnya Chaetonotus, Dasydites, Cephalodasis. Kemudian Chinorrhyncha. Chinorrhyncha panjang tubuh kurang dari 1 cm. Memiliki ruas tubuh 13-14 yang bersatu dengan zoonid. Permukaan tubuh tanpa silia, memiliki kutikula cukup tebal dengan spikula yang bervariasi. Contohnya Echinoderella dan Echinoderes.
Echinoderus adalah cacing laut paling kecil. Segmentasi bersifat dangkal, kepala dengan lingkaran duri. Kemudian yang terakhir adalah nematomorfa. Nematomorfa adalah tubuh bulat panjang, tidak bersegmen. Sering disebut cacing rambut. Ukuran tubuh bervariasi dari beberapa milimeter sampai 1 meter. Memiliki warna kekuning-kuningan. Hewan jantan umumnya berukuran lebih kecil. Ujung ekor hewan jantan melengkung. Cacing ini mirip nematoda. Contohnya Gorgius, Gordionus, dan Nectonema. Kemudian mengenai morfologi dan anatomi Nemathelminthes. Morfologi Nemathelminthes seperti pada gambar merupakan daur hidup dari Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides atau cacing perut mempunyai tubuh yang panjang, berbentuk silinder dan runcing pada kedua ujungnya. Hewan betina berukuran 20-29 cm dengan diameter 4-6 mm. Sedangkan hewan jantan berukuran lebih kecil, panjangnya 13-31 cm dengan diameter 2-4 mm. Pada gambar A, cacing perut Ascaris lumbricoides jantan dan betina. Jantan bagian atas lebih kecil dan memiliki karakteristik tajam di ujung ekor, dan cacing perut Ascaris lumbricoides jantan dan betina. Pada betina, nematoda besar ini mungkin panjangnya lebih dari 30 cm. Kemudian pada gambar B, pada usus babi hampir tersumbat oleh Ascaris suum. Infeksi berat semacam itu juga cukup umum terjadi pada Ascaris lumbricoides pada manusia. Kemudian daur hidup Ascaris lumbricoides. Yang pertama, Ascaris dewasa di usus halus pada gambar pertama. Kemudian telur keluar bersama feses. Yang ketiga, telur berkembang menjadi embrio. Dan yang keempat, manusia tertular telur Ascaris melalui mulut. Yang kelima, telur menetas menjadi larva di usus halus. Yang keenam, larva keluar dari usus halus bermigrasi ke jantung dan paru-paru. Dan dari paru-paru masuk ke faring atau kerongkongan dan masuk kembali ke saluran pencernaan. Kemudian tumbuh dewasa di usus halus. Kemudian juga pada Ancylostomata atau necator atau disebut juga dengan cacing tambang. Cacing ini dikenal sebagai cacing tambang yang persebarannya di daerah tropis Asia dan Afrika. Di daerah Amerika terdapat cacing serupa yang dikenal sebagai Necator americanus. Cacing tambang berukuran 1-1,5 cm dan bersifat parasit dalam usus manusia. Pada mulutnya terdapat kait berupa gigi dari kitin untuk melekat dan melukai dinding usus inangnya. Cacing ini mengisap darah inang sehingga dapat mengakibatkan anemia yang disebabkan oleh pendarahan pada bekas gigitan. Nah, pada gambar terjadi daur hidup Ancylostoma atau necator. Kemudian pada Wucheria bancrofti. Cacing ini merupakan penyebab penyakit elephantiasis atau penyakit kaki gajah. Penyakit ini ditularkan melalui sektornya berupa nyamuk Lex. Cacing dewasa hidup pada pembuluh limfe manusia. Cacing dewasa menyerupai benang, berwarna putih ke kuning-kuningan. Cacing betina berukuran 90-100 x 0,25 mm. Ekornya lurus dan ujungnya tumpul, serta uterusnya berpasangan. Cacing jantan berukuran 30-40 x 0,1 mm. Ekornya melingkar dan dilengkapi 2 spikula. Cacing betina mengeluarkan mikrofilaria bersarung dan berukuran 250-300 x 7-8 mikron. Kemudian Enterobius vermicularis atau cacing kremi. Ukurannya yaitu 50-60 mikron x 60-30 mikron. Rata-rata 55 x 26 mikron. Ukuran telur Enterobius vermicularis yaitu 50-60 mikron x 20-30 mikron. Telurnya berbentuk asimetris, tidak berwarna,
mempunyai dinding yang tembus sinar dan salah satu sisinya datar. Di dalam telur terdapat bentuk larvanya. Seekor cacing betina memproduksi telur sebanyak 11.000 butir setiap harinya, selama 2-3 minggu. Sesudah itu cacing betina akan mati. Cacing kremi Enterobius vermicularis. Pada gambar A, cacing betina dari usus besar manusia. Pada gambar B, dapat dilihat kelompok cacing kremi yang biasanya keluar di malam hari di sekitar anus manusia. Dengan menggaruk-garuk saat tidur, kuku jari tangan dan pakaian yang terkontaminasi dapat menyebarkan cacing ini ke semua orang. Nah, pada gambar juga terdapat daur hidup Enterobius vermicularis. Fisiologi Nematelmintes. Yang pertama yaitu sistem koordinasi. Dimiliki oleh Nematelmintes, memiliki sebuah cincin sirkumfaringeal yang mengelilingi faring. Kemudian reproduksi. Nematoda merupakan hewan berkelamin tunggal, artinya alat kelamin jantan dan betina terpisah. Kemudian pada sistem gerak. Gerak pada nematoda disebabkan oleh adanya otot-otot yang terdapat pada dinding tubuh. Sistem respirasi pada Nematelmintes. Cacing Ascaris tidak mempunyai alat respirasi. Respirasi dilakukan secara anaerob melalui kutikula. Pada sistem digestif, pada Ascaris mulutnya dikelilingi oleh 3 bibir. Mulut berlanjut pada faring atau esofagus yang berbentuk silindris. Kemudian yang terakhir sistem ekskresi. Pada nematoda yang hidup di laut, sistem ekskresinya terdiri atas 1 atau 2 sel kelenjar renet yang terletak di dalam pseudosel bagian ventral di dekat perbatasan antara faring dan intestine. Peranan Nematelmintes. Nah, pada contoh Nematelmintes terdapat gambar Ascaris lumbricoides, kemudian Trichinella spiralis, ketiga Necator americanus, yang keempat Ancylostoma duodenale, yang kelima Enterobius vermicularis, yang terakhir Ascaris megalocephala. Peranan Nematelmintes yakni ada 2, yaitu pada Nematelmintes bebas dan Nematelmintes parasit. Pada Nematelmintes bebas, bagi jenis Nematelmintes yang bebas berperan dalam tanah yang becek dan di dasar perairan untuk menguraikan sampah-sampah organik. Yang kedua, pada Nematelmintes parasit, bagi Nematelmintes yang parasit, manusia dan hewan dalam tubuh inangnya dan memperoleh dengan menyerap nutrisi dan darah dari inangnya, yang menyebabkan kerugian dan menimbulkan penyakit askariasis, filariasis, trichinosis, dan anemia. Dari presentasi saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih.